Baik kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di agenda kita refleksi kita pada malam hari ini. Hari ini adalah malam terakhir bagi kita, ya, seperti lagu nih, malam Malam terakhir bagi terakhir. kita untuk melakukan kegiatan seperti biasa yang kita laksanakan selama 3 bulan ini, yaitu destinasi PKGB JOK. Sebelum kita memulai agenda kita malam hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Silakan Kak Taufik untuk memandu kita untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk semoga apa yang kita akan laksanakan malam ini berjalan dengan lancar. Tentunya kita akan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Taufik sudah memandu kita doa pada malam hari ini. Baik kakak-kakak, kita akan lanjutkan nih. Saya share screen dulu. Merah. Nah, cuti. Sama. Apakah sudah terlihat Kak? Sudah terlihat Kak? Sudah Kak, lagi loading. Saya sudah. off cam ya, saya off cam. Iya, saya off cam karena tidak bisa sinyal. Baik kakak-kakak, kita pada malam hari ini sudah di sesi terakhir yaitu refleksi tentang kegiatan bukti karya yang sudah kita lakukan. Di sini tujuan kita pada sesi malam hari ini adalah peserta dapat merefleksikan terkait dengan hasil karya yang sudah kakak-kakak lakukan dan laksanakan dan diupload di LMS sehingga bisa terbit di PMM. Agenda kita pada malam hari ini adalah tentang refleksi. Kita refleksikan tentang bukti karya itu dan menganalisis cerita. Ini ada sebuah pepatah bijak dari Albert Einstein, di mana beliau mengatakan belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang penting adalah terus bertanya. Nah, di sini udah jelas sekali bahwa di sini kita jangan merasa bahwa kita sudah menguasai semuanya. Kita sudah mampu untuk melaksanakan kegiatan itu bisa semuanya sendiri gitu. Tapi kita harus terus bertanya karena dengan bertanya kita terus mengasah diri, mengasah kemampuan kita dan terus bermusahabah lah istilahnya sehingga kita tidak hanya di sini pembelajaran atau ilmu yang kita dapatkan, tapi kita bisa mendapatkan untuk yang lebih baik dan lebih baik lagi. Baik kakak-kakak, di sini ada tipe-tipe macam guru. Bentar. Terlihat kakak? Tidak terlihat ya? Terlihat Kak. Tidak terlihat ya? Oke dah, saya stop yang ini, saya masukkan yang itu. Bentar. Sinyal saya ini belum terlihat ya? Belum. Susah sinyal saya. Bismillah, bisa.
Nggak bisa ya Kak ya? Nggak bisa. Nggak bisa terlihat ya? Ya. Iya, Kak. Aduh, sebentar. Ini jaringan saya memang kurang bagus. Oke dah, yang ini aja sudah. Bisa terlihat Kak? Terlihat, Kak, Pak Sel. Oke, baik. Di sini, bentar. Ceritanya ada 3 bahan yang akan kita telaah. Di mana di sini ada wortel, ada telur, dan ada biji kopi. Nah, ini ada masternya kopi di sini kebetulan. Halo Kak Jo. Nah, di sini kita diminta untuk menaruh 3 mangkok yang berisi air di atas api. Di mana isi mangkoknya itu yang pertama adalah wortel. Kemudian yang kedua itu adalah telur. Yang ketiga itu adalah biji kopi yang telah ditumbuk sehingga menjadi bubuk dari kopi. Ketiga mangkok ini dididihkan. Ketiganya dididihkan selama 15 menit. Kemudian ambillah yang telah Anda masukkan di dalamnya. Di mana wortel yang masuk ke dalam itu dalam keadaan keras. Akan tetapi setelah dimasak dia akan menjadi lunak. Telur juga seperti itu. Telur di dalamnya itu kondisinya lembut saat masih mentah. Dan di dalam setelah dimasak, dia akan menjadi keras di dalamnya. Sedangkan untuk biji kopi, airnya itu tetap, tapi hanya berubah warna dan memiliki aroma kopi yang nikmat, yaitu dari hanya bubuk kopinya yang hilang. Nah, marilah kita bersama-sama pikirkan tentang kehidupan. Di mana yang pertama itu, hidup itu tidak selalu mudah. Hidup itu tidak selalu menyenangkan. Kadang-kadang hidup itu juga sangat keras. Semuanya yang terjadi tidak bisa seperti yang akan kita harapkan. Orang-orang tidak memperlakukan kita seperti apa yang kita harapkan. Kita kerja keras tetapi mendapatkan hasil sangat sedikit. Apa yang terjadi ketika kita menghadapi kesukaran? Sekali lagi, pikirkan lagi tentang ketiga mangkok kita. Air yang mendidih itu diibaratkan adalah persoalan hidup. Kita dapat seperti wortel, di mana awalnya dia keras. Akan tetapi saat kita masukkan ke dalam air, keluarnya itu menjadi sangat lunak dan lemah. Kita menjadi sangat lelah, kita kehilangan harapan, dan kita pun akan menyerah. Tidak ada lagi semangat untuk perjuangan. Jangan seperti wortel. Sekarang kita melihat telur. Kita seperti telur. Kita mulai dari hati yang lembut dan peka. Kita pikirkan dengan hati yang keras tanpa perasaan. Kita benci orang lain, kita juga benci pada diri sendiri. Hati kita membeku, tidak ada lagi kehangatan, yang tinggal hanyalah kepahitan. Jangan seperti telur. Kita dapat seperti biji kopi. Air tidak mampu mengubah bubuk kopi. Bubuk kopilah yang akan mengubah air. Airnya berubah karena bubuk kopi. Cium, rasakan, dan minum. Makin panas airnya, makin nikmat rasanya. Kita dapat menjadi seperti biji kopi. Kita dapat membuat sesuatu yang indah dari kesukaran yang kita hadapi. Kita dapat belajar sesuatu. Kita dapat mendapatkan pengetahuan yang baru, keterampilan yang baru, dan kemampuan yang baru. Kita akan tumbuh bersama dengan pengalaman. Kita akan membuat dunia sekeliling kita menjadi lebih indah. Untuk sukses,
Kita harus mencoba dan mencoba lagi. Kita harus yakin tentang apa yang kita lakukan. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus sabar, kita harus tetap mendorong dan mendorong. Persoalan dan kesukaran akan memberikan kita kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik dan lebih tanggap. Nah, kita mau jadi apa? Kita bisa melihat dari ketiganya. Apakah kita mau menjadi seperti wortel, atau menjadi seperti telur, atau kita menjadi biji kopi. Harapan saya semuanya menjadi biji kopi. Baik kakak-kakak, itu sedikit apa ya refleksi kita terkait dengan kehidupan, pengalaman, dan pengetahuan. Oke, kita lanjutkan lagi. Pencinta kopi, apa kabar pencinta kopi Kak Jo? Baik kakak, kita akan mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari terkait dengan apa sih itu refleksi, mengapa sih kita harus refleksi, dan apa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Silakan, ada yang mau menjawab? Kak Roni, silakan Kak Roni. Mana Kak Roni? Saya jawabnya Atau lewat yang lain? komentar aja, Kak. Baik, silakan ditulis di kolom chat. Mengapa sih penting bagi kita untuk refleksi, kemudian apa itu refleksi, dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Silakan ditulis di kolom chat. Silakan dijawab di kolom chat. Oke, Kak Asmani mati lampu memang di rumahnya, sudah WA beliau. Silakan Kak, mengapa sih kita penting untuk refleksi? Silakan ditulis di kolom chat. Dicoret-coret saja Kak. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Kemudian apa sih itu refleksi? Dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Silakan tulis di kolom chat. Baik, ini Kak Lalu Saripudin. Kak Lalu Saripudin menyatakan, Kak Roni Setiawan menyatakan filosofi penikmat kopi tidak bisa masuk. Oke, filosofi penikmat kopi luar biasa. Sedikit tidak bisa kita masukkan untuk menerjemahkan dalam bentuk refleksi dengan perjalanan proses belajar bersama kakak-kakak. Tetap semangat dan terus berkembang menjadi insan guru yang bijak dan penuh kasih sayang kepada peserta didik. Oke, yang lain ayo ditunggu Kak. Yang lain ditunggu. Cuma sebentar ini. Ini berapa orang ya? Ada 10 orang dengan saya.
Kak Rudi, ayo Kak Rudi. Mana Kak Rudi? Maafkan saya off cam karena sinyal saya kurang bagus. Kak Rudi, ada yang mau disampaikan Kak Rudi? Mana beliau? Baik kakak-kakak, tadi kan ada pertanyaan kan, di mana pertanyaannya itu adalah mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Di mana refleksi ini sebenarnya yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran diri, di mana refleksi ini akan membantu kita memahami diri, termasuk kekuatan kita, kelemahan kita, emosi, dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dengan mengenal hal ini, maka kita akan menjadi individu yang lebih baik dan sadar serta bijak. Kemudian kedua adalah mengidentifikasi area untuk perbaikan. Karena dengan kita merefleksi, itu memungkinkan kita untuk mengevaluasi apa yang sudah berjalan, apa yang kurang, apa yang baik, dan apa yang perlu diperbaiki. Ini akan membantu kita untuk membuat rencana untuk perbaikan di masa depan. Kemudian adalah refleksi ini termasuk adalah membangun kebiasaan atau budaya positif, di mana kita melakukan refleksi ini dilakukan secara rutin. Hal ini akan menjadi kebiasaan untuk kita membantu tetap fokus pada pertumbuhan pribadi dan profesional, serta mendorong perubahan positif yang berkelanjutan. Contohnya dalam setiap selesai pembelajaran, kita akan melaksanakan refleksi tersebut. Hal ini kenapa dilakukan? Yaitu untuk melihat, untuk mengukur, untuk menganalisis sejauh mana sih kemampuan kita, apa sih kekurangan kita, apa yang harus saya tambah, apa yang harus saya lakukan ke depan, seperti itu. Jadi setiap kita melakukan kegiatan apapun itu perlu bagi kita untuk melakukan refleksi. Oke, ada yang menjawab lagi? Sambil tidak ada. Oke, saya bantu. Di sana ada pertanyaan apa tadi yang kedua? Apa itu refleksi? Refleksi adalah proses berpikir secara mendalam dan kritis tentang pengalaman, tindakan, atau kejadian yang telah dialami untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Jadi refleksi ini melibatkan evaluasi terhadap apa yang terjadi, bagaimana perasaan kita, dan apa yang telah kita pelajari, serta bagaimana pengalaman tersebut dapat diterapkan atau diperbaiki di masa depan. Oke, kita lanjut saja sudah. Nah, kakak-kakak, di sini saya ingin kakak-kakak untuk bercerita terkait dengan apa yang sudah kakak-kakak lakukan saat melakukan bukti karya. Jadi saya minta untuk semuanya menceritakan terkait dengan pengalaman apa yang kakak hadapi, yang kakak alami terkait dalam penyusunan bukti karya yang kakak akan unggah di LMS kemarin. Silakan, dari siapa dulu? Saya mengingatkan kembali kepada kakak-kakak yang belum. Ya, hari ini adalah batas terakhir untuk kakak-kakak mengupload di LMS. Saya tidak akan ibaratnya menghalangi kakak-kakak untuk mengupload sesuatu. Saya akan berikan yang terbaik buat kakak-kakak, asalkan kakak-kakak tetap mengerjakan tugas itu. Saya tidak akan mempersulit. Silakan mengupload, mau bukti karya, mau videonya, mau berupa video terkait dengan berbagi praktek baik, atau modul ajar, atau pembelajaran, itu boleh saja. Kan pernah kan kemarin sudah diupload terkait modul ajar, itu bisa diupload lagi kalau kakak-kakak mau. Jadi saya harapkan untuk yang belum, mohon untuk segera, karena kalau kiranya besok ada tulisan tidak lulus, jangan salahkan saya ya. Karena saya sudah berupaya menghubungi kakak-kakak baik lewat grup maupun melalui jaringan pribadi. Saya sampai nggak enak kayak menagih hutang, tapi tujuan saya sebenarnya saya ingin kakak-kakak semuanya lulus. Itu sih intinya sebenarnya. Kalau kiranya saya mau cuek, saya tidak mungkin menghubungi kakak setiap hari. Saya mengingatkan kakak-kakak setiap hari gitu, tidak mungkin.
Karena di sini saya ingin kakak-kakak lulus. Jadi biar tidak sia-sia apa yang sudah kita lakukan selama 3 bulan ini. Silakan Kak Roni mungkin mewakili teman-teman untuk menganalisis cerita terkait dengan pengalaman kakak dalam membuat bukti karya dan menguploadnya. Silakan Kak Roni. Cerita yang bagaimana nih, Kak? Cerita terkait dengan pengalaman kakak membuat bukti karya. Bukti karyanya berupa apa, kemudian bagaimana prosesnya, seperti itu. Silakan diceritakan Kak, biar kakak-kakak yang belum ini bersemangat untuk mengerjakan begitu. Silakan Kak Roni. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pengalaman dan proses awal perencanaan untuk mengisi tugas modul terakhir ya, untuk bukti karya. Tadi yang awalnya sedikit membingungkan, bukannya membingungkan, tapi belum bisa menentukan mulai dari mana. Sehingga pada waktu itu saya mencoba suatu buat kesimpulan sendiri untuk memberanikan diri menentukan satu tema, yaitu SEM itu sendiri. Dan kemudian yang kedua, mencoba kembali membaca dari modul-modul sebelumnya, petunjuk modulnya seperti apa, kemudian saya coba menerjemahkan. Dari situ sedikit ada gambaran sehingga saya menetapkan kesimpulan untuk mengambil model SEM itu sendiri. Kemudian setelah saya baru mengambil suatu kesimpulan untuk menentukan tema itu, saya kembali merenung apakah, kan selama ini belum pernah sama sekali melakukan praktik baik itu, berbicara di depan teman-teman di tempat tugas. Ya kalau berbicara yang ngawur ngidul sering, hampir tiap hari. Cuman berbicara mengenai perencanaan sejauh mana dan langkah-langkah itu ya pertama kali, bisa dikatakan pertama kali. Sehingga ada sedikit sedikit keraguan di dalam diri, bisa apa tidak. Namun di dalam keraguan itu saya mendapat satu kekuatan bahwa selama 3 bulan, hampir 3 bulan ini saya belajar mengikuti program dari PKG itu, di mana dalam meeting sebelum-sebelumnya dan juga tatap muka selalu selalu ditunjuk lah untuk berbicara, sehingga masa iya di teman sendiri saya nggak berani begitu. Sehingga saya memberanikan diri, ya sudah, bismillah. Awalnya sedikit grogi, namun seiring waktu dengan sembari terus menanam rasa percaya diri dalam diri sendiri, sehingga tanpa sadar seiring saya juga memainkan slide pada PPT itu sendiri, tidak terasa waktu itu berjalan dengan baik dan beberapa interaksi pun juga terjadi. Terlepas dari itu, saya pun mencoba mengkomunikasikan dengan kepala sekolah bagaimana tindak lanjut atau implementasi dari apa yang sudah saya lakukan. Mencoba melobi kepala sekolah bagaimana caranya untuk bisa mendanai program yang sudah saya wacanakan itu. Sehingga alhamdulillah diberikan keleluasaan oleh kepala sekolah, semasa itu konteksnya untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dan orientasi akhirnya adalah untuk peserta didik itu sendiri. Dan alhamdulillah untuk saat ini dalam perencanaan, anggaran sudah masuk, tinggal action saja. Dan insya Allah pelaksanaannya nanti selepas dari penilaian akhir semester ganjil. Itu saja Pak Basil. Kemudian untuk pesan dan kesan buat teman-teman yang mungkin masih berpikir 1, 2, 3 kali ya. Jangan terlalu banyak mempertimbangkan segala sesuatunya. Lebih-lebih mengenai penyempurnaan itu. Kesampingkan itu dulu, kerjakan saja, jalan saja, bismillah saja. Insya Allah nanti seiring kalau sudah melangkah, seiring berjalannya waktu akan selesai dengan sendiri. Oke, itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Roni. Terima kasih juga untuk motivasinya kepada teman-teman untuk tetap semangat. Ini sudah di akhir program. Jadinya harus tetap semangat. Bagi teman-teman yang belum mengerjakan terkait dengan bukti karya, mohon segera diselesaikan untuk malam ini, Gi, karena besok sudah harus terbit. Karena itu harus diverifikasi dulu, itu diverifikasi 2 langkah, yaitu diverifikasi yang pertama oleh fasilitator, dan yang kedua adalah diverifikasi oleh pusat. Benar apa yang disampaikan oleh Kak Roni tadi, bahwa keberanian itu harus kita pupuk dari diri. Kalau kiranya kita tidak berani, kita tidak berani berbicara, kita selamanya tidak akan berani berbicara. Abaikan sudah benar tentang benar salahnya, kita berusaha dulu. Kita tunjukkan bahwa kita punya kepercayaan diri yang lebih gitu. Dengan begitu kita bisa mengikuti kegiatan apapun itu dengan baik. Kita berani untuk maju ke depan, kita berani berbicara. Abaikan udah tentang kesalahan, nanti kita bisa minta tolong teman-teman untuk merevisi terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Nanti teman-teman akan memberikan masukan. Tadi sudah saya sampaikan kepada Kak Taufik dan Kak Gesi. Saat saya menjadi guru penggerak dulu, saya, teman-teman di angkatan saya kebetulan semuanya sudah master semuanya, dan saya hanya SPD, itu kan guru olahraga. Tahu sendiri kan guru olahraga bagaimana dulu dianggap sama orang gitu. Saya tidak berani sama sekali untuk berbicara. Rekan-rekan dalam satu kelas saya itu semuanya SMA dan SMP, di mana jenjangnya kan lebih tinggi dari kita ya. Jadi otomatis semakin minder saya. Tapi lama-kelamaan, karena program guru penggerak waktu angkatan 2 itu kan 9 bulan. Jadi saya tidak mau, saya harus bisa begitu. Saya harus berani. Kalau kiranya saya tidak berani, kapan lagi saya harus berani gitu. Mau nggak mau itu kepercayaan diri saya harus saya pupuk dari diri saya sendiri. Itu pun harapan saya kepada kakak-kakak juga seperti itu. Dari situlah, dari modal nekat tadi, dari bonek tadi saya berusaha modal nekat, benar salah saya berusaha, nanti minta masukan sama teman-teman kalau kiranya saya ada sebuah kesalahan, baru disitulah terpupuk saya bahwa oh ya, intinya sebenarnya semuanya itu adalah dari rasa percaya diri. Karena selama ini saya minder, belum saya sudah minder. Saya merasa diri saya paling rendah, teman-teman saya paling tinggi. Sebenarnya itu tidak boleh. Jadi kita harus paling tidak sekalipun kita di bawah, kita harus tunjukkan bahwa kita juga mampu di atas gitu. Kita harus bisa begitu. Itu yang harus kita pupuk bersama. Itu dah yang saya lakukan waktu saya tidak berani berbicara sama sekali gitu. Itu cerita saya waktu jadi guru penggerak. Setelah itu, setelah keberanian saya pupuk, alhamdulillah lulus dari guru penggerak, saya mencoba untuk tes di pengajar praktik, alhamdulillah dipertugas juga di pengajar praktik. Saya 2 angkatan saya di sana. Kemudian saya ikut asesor, alhamdulillah dapat. Kemudian sekarang juga saya dapat juga di fasilitator PKG BJOK. Sebenarnya semuanya itu berawal dari diri kita sendiri, berawal dari kemauan kita sendiri. Mau nggak kita berubah? Itu seperti itu. Terima kasih Kak Roni untuk motivasinya dan praktik baik yang sudah kakak sampaikan kepada teman-teman, sehingga saya ingin kakak-kakak semuanya di sini juga akan termotivasi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Roni. Oke, kita lanjut. Nah, nanti dah ini saya bacakan. Baik kakak-kakak, hari ini adalah pertemuan kita terakhir di dunia maya. Kita sudah melalui kegiatan ini sudah selama 3 bulan. Dari mulai kita bulan apa kemarin itu, kita mulai bulan September ya, kita mulai kemarin ya, kita mulai sudah bulan September, sekarang sudah di akhir program. Dan di akhir program ini, saya selaku fasilitator dari kakak-kakak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya dalam memfasilitasi kakak-kakak masih banyak sekali kekurangan yang saya lakukan, dan banyak sekali kekurangan yang sudah yang saya perbuat gitu. Karena di sini saya sudah sampaikan tadi, modal saya hanya modal nekat, tapi saya terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Maaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak.
apabila saya menagih tugas kepada kakak-kakak seperti menagih hutang, sebenarnya pada dasarnya itu adalah untuk kakak-kakak sendiri. Saya ingin semuanya lulus. Saya sudah sampaikan kepada kakak ketua kelas, saya ingin semuanya lulus. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya dalam meminta tugas, tagihan tugas ini seperti menagih hutang. Intinya saya ingin kakak-kakak semuanya berhasil dan lulus dan bisa melanjutkan saya untuk menjadi fasilitator di angkatan setelah kakak-kakak ini. Sebelum saya mengakhiri kegiatan diseminasi PKG PJOK ini, saya ingin kakak-kakak untuk memberikan masukan kepada saya terkait perbaikan diri saya, kekurangan saya, apa yang harus saya perbaiki, itu saya mohon untuk kakak-kakak satu-satu untuk memberikan masukan kepada saya. Silakan dimulai dari Kak Asmani Sumarna. Silakan Kak Asmani. Saya ingin direfleksi Kak terkait dengan bagaimana cara saya memfasilitasi, apa kekurangan saya, itu mohon untuk disampaikan. Silakan Kak Asmani. Oh, halo Kak, mohon maaf. Terus pas sudah nyala ini lampunya masih sinyalnya ini ya 2, 3 Gak apa-apa ini. udah, gak apa-apa sekalipun putus-putus, gak apa-apa Kak. Silakan Kak, saya minta direfleksi oleh kakak-kakak semuanya agar kekurangan saya bisa tahu sehingga saya bisa memperbaiki diri. Silakan Kak Asmani. Baik Kak, kalau dari saya Kak Fasil sangat luar biasa Kak. Mungkin barangkali di kita ini Kak ini yang yang karena kegiatan dan lain sebagainya. Kalau secara pribadi ini dari Tiang ini Kak Fasil luar biasa yang telah mengingatkan kami ini mengerjakan tugas, terus bagaimana membimbing kami ini dengan luar biasa ini Kak, dengan waktu yang ekstra di waktu kakak mungkin sedang sedang mau santai, terus kami datang nge-WA ngechat kakak tentang tugas itu, kami mohon maaf Kak. Karena kami mungkin baru belajar ini Kak tentang kompetensi PJOK ini sendiri, bagaimana ini untuk pengembangan olahraganya dan peserta didik. Mungkin ini yang dapat yang sampaikan mungkin di teman-teman yang lain ini. Sekali lagi saya secara pribadi terima kasih Kak. Jadi banyak sekali belajar. Jangan baiknya aja Kak, kurangnya juga dong. Kalau secara pribadi Kak, kalau secara pribadi dari saya itu, hidup itu memang tidak ada yang sempurna Kak. Tapi kalau dari saya pribadi ini hampirlah gitu Kak, jadi hampir dekat di maksimal lah ini Kak, maksimal. Kalau secara pribadi kakak luar biasa gitu Kak. Kurangannya itu apa ya, mungkin barangkali kalau dari segi penyampaian sangat luar biasa. Mungkin di kita aja Kak yang kurangnya ini Kak. Ya di kita aja yang kurangnya mungkin ini yang mungkin harus banyak-banyak belajar dari kakak, dan mudah-mudahan terrealisasi ini Kak kegiatan kita berikutnya untuk modul ajar yang kemarin itu, mudah-mudahan ada waktu tambahan untuk memantapkan kita semua tentang bagaimana pemahaman tentang kurikulum dan PJOK ini sendiri Kak. Mungkin ini yang dapat yang sampaikan. Terima kasih Kak sebelumnya dan teman-teman sekalian. Terima kasih Kak Asmani. Alhamdulillah positif, tidak ada negatif. Negatifnya mungkin kurang tinggi mungkin kayak semeter tak sampai. Baik, yang lain silakan. Kak. Kak siapa ini, ada Kak Mahdan lagi ada yang meninggal. Kak Rama, silakan Kak Rama. Di mana ini Kak Rama ini? Kak Rama Kaharudi? Halo Kak, ya Kak. Nah, silakan Kak. Silakan refleksi diri saya Kak.
Eh, Apa yang harus saya perbaiki, kekurangan saya apa, dan lain sebagainya. Silakan Kak Rama. kalau kita merefleksi kekurangan sebenarnya apa ya? Saya juga mikir begitu juga apa di kekurangannya Kak Pasil. Eh, Seperti katanya Kak Asmani juga yang tadi, cuma ya mungkin di kita di pribadi kita yang sebagai peserta saja ini yang kurang sebenarnya. Termasuk di banyaknya teman-teman yang tidak tidak aktif dalam mengikuti tatap maya PKG ini. Kemudian apa lagi ya? Mungkin kalau Kak Pasil terlalu semangat untuk memberikan arahan-arahan juga kepada teman-teman. Bukan termasuk kekurangan sih itu ya Kak ya. Mungkin kelebihannya juga mungkin itu. Terima kasih juga sama Kak Pasil yang telah mengingatkan kami yang mungkin kami yang tidak terlalu respon. Kadang-kadang bagaimana ya? Mungkin kadang-kadang membuat Kak Pasil mungkin agak jengkel ketika kami tidak terlalu respon terhadap tugas-tugas yang telah diberikan. Itu saja sih Kak. Baik Kak Rama, terima kasih Kak Rama. Baik Kak Rama, terima kasih atas refleksinya kepada saya. Sebenarnya bukan jengkel ya Kak ya, cuman di sini saya hanya mengingatkan kita kan masuk sama-sama, maksudnya saya gitu. Jadi kita harus lulus sama-sama, itu sih sebenarnya tujuan saya. Makanya saya selalu mengingatkan kakak-kakak, seperti menagih hutang itu apa sih, supaya kita sama-sama, kita sudah dari awal berjuang, jangan sampai di akhir ada yang ketinggalan, itu sih sebenarnya tujuan saya. Jadi kalau kiranya saya menagih tugas kepada kakak-kakak, mungkin ada kalimat saya yang kiranya memang kurang berkenan di hati kakak-kakak, sampai saya di blok ini Kak Eka, mana Kak di blok padahal saya tidak pernah bicara apa-apa sama Kak Eka. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena di sini tujuan saya hanya satu, kita masuk sama-sama. Jadi harapan saya semuanya lulus, semuanya jadi tidak ada yang tertinggal begitu. Mungkin Kak Eka merasa bising karena saya tagih tugas, jadi saya diblokir sama Kak Eka. Tapi sebenarnya maksud saya bukan seperti itu. Tujuan saya dari awal bagus, saya ingin semuanya lulus, mungkin seperti itu. Mungkin Kak Jo, silakan Kak Jo. Nah, dia tepuk tangannya aja Kak Jo, silakan Kak Jo. Siap. Bagaimana? Ya, saya ingin mendengar suara Mr. Kopi. Ini silakan Kak Jo, silakan refleksi diri saya Kak Jo. Apa ya refleksinya ini? Mungkin sama dengan kakak-kakak yang lain, seperti Kak Asmani, Kak Rama tadi, maupun dari Kak Roni juga mungkin sama. Artinya apa yang disampaikan sama Kak Pasil tentunya sangat bermanfaat bagi pribadi saya sendiri, mungkin nggak tahu teman-teman yang lain, karena selama ini semenjak saya menjadi seorang pendidik, mungkin baru kali ini saya tahu, mungkin artinya bisa menerapkan lah, tidak 100% terkait dengan pembelajaran PJOK, namun walaupun 50%, tapi saya merasa bahwa mendidik itu luar biasa bagi saya pribadi, sehingga mungkin kami juga, saya pribadi berterima kasih atas ilmu yang disampaikan oleh Kak Pasil. Tentunya tidak ada kekurangan, mungkin banyak kelebihan mungkin di sana dari saya pribadi. Ya, kalau untuk yang yang kurangnya mungkin insya Allah tidak ada dari saya pribadi. Ini udah jelas semua dari yang pertama kali kita bertemu tatap muka, ya, tak kenal maka tak sayang, sekarang sudah sayang ini, ya. Jadi alhamdulillah saya pribadi berterima kasih atas ilmu yang disampaikan oleh Kak Pasil.
apa yang disampaikan tadi sama teman-teman juga sama semua, tidak ada yang apa namanya, ya tidak bagus, tidak baik, mungkin banyak lebihnya, mungkin kalau saya bisa katakan lebih 9,9% lah gitu, Kak Wasin. Mungkin hanya itu, Kak Wasin. Tidak ada yang lain. Jangan lebay sekali. Enggak lebay ini, karena mungkin kita aja yang ini, yang pelangap pelongo ini, yang masa bodoh dengan ilmu yang diberikan, yang tidak mau berkembang seperti halnya seorang pendidik itu. Kalau memang kita bertanggung jawab pada profesi kita sebagai seorang guru, mungkin tidak ada celah untuk kita tidak mau belajar, karena ini emang tuntutan, bukan lagi kita hanya belajar menyuruh anak berlari dan lain sebagainya, selesai sampai sana, tidak ya. Jadi banyak sekali yang harus kita pelajari, yang harus kita tahu, pahami dari terutama PJOK ini. Yang selama ini kan saya mengajar ya dari awal sampai akhir itu ya sama-sama saja, itu saja. Namun belum saya dapat artinya chemistry dari pembelajaran PJOK itu sendiri. Nah, sekarang sudah artinya yang berdiferensiasi, mungkin namanya itu mungkin baru sekarang ini saya tahu ini. mungkin hanya itu, Kak Wasil. Enggak saya lebay ini, serius ini. Mungkin dari itu, Kak Wasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Jawa Juri. Alhamdulillah 99,8 ya, tinggal 0, sekian. Terima kasih banyak buat kakak-kakak yang selama ini sudah mendengarkan omelan saya. Sebenarnya bukan ngomel, hanya memperingatkan terkait dengan tugas-tugas. Harapan saya kakak-kakak, tolong pelajari sekali lagi kakak-kakak sebelum modul ini ditutup oleh sistem. Kakak download materi-materinya, itu sangat penting sebenarnya bagi kita. Kita bisa pelajari, kita bisa pahami nantinya, dan bisa kita terapkan nantinya di pembelajaran kita. Biasanya dalam 1 bulan itu LMS-nya langsung tidak bisa dibuka. Jadi harapan saya sebelum LMS-nya ditutup oleh sistem, kakak-kakak download dulu materi-materi yang ada di LMS ini. Paling tidak itu bisa ada bahan untuk kakak-kakak membaca, kakak-kakak pahami, kemudian kakak-kakak refleksikan ke dalam pembelajaran yang akan kakak-kakak lakukan. Karena dengan begitu adalah perubahan mindset dalam diri kita bahwa guru PJOK itu bukan hanya ya begitu-gitu saja, tapi ada perubahan untuk kedepannya. Oke, saya lanjutkan. Izin berpantun ya. Bunga mawar harum merekah, indah dipandang di taman cinta. Walaupun pertemuan kita tak berwajah, semangat kolaborasi tetap menyala. Hujan gerimis membasahi pagi, pelangi muncul menghias angkasa. Perpisahan ini bukanlah akhir dari sebuah janji, semoga bertemu di lain kesempatan yang berharga. Kupu-kupu terbang ke taman, hinggap sejenak di atas bunga. Kerjasama ini jadi kenangan, harap bertemu lagi di proyek yang sama. Daun melambai di tiupan angin, mentari terbit sinari dunia. Kolaborasi kita tetap terjalin, meski berjarak. Kelas 006 tetap bersama mencipta karya. Tepuk tangan dong. Jaya. Hormat. Baik kakak-kakak, kita sudah di akhir pertemuan kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak apabila dalam memfasilitasi kakak-kakak saya masih sangat banyak kekurangan, harus yang diperbaiki. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan saya bagi kakak-kakak yang belum mengerjakan bukti karya, nagih nih, udah minta nagih lagi. Ya, Saya mohon Bang. untuk segera menguploadnya malam ini, karena malam ini harus segera terbit. Besok harus segera terbit,
Setelah Ya, minta Kak. maaf saya nagih, tapi saya minta maafnya nanti saya minta maaf lagi setelah saya tutup. Karena Ya. dengan saya menagih ini, kita pastikan bahwa kelas kita 006 insya Allah akan lulus semuanya. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik kakak-kakak, kita sudah di ujung pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada memang kekurangan saya, kesalahan saya dalam memfasilitasi kakak-kakak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula dengan kakak yang telah paling tidak sedikit ada hati saya yang kurang-kurang bagaimana, saya akan tetap memaafkan kakak-kakak karena kakak-kakak adalah bagian dari keluarga saya. Kelas 006 itu adalah keluarga bagi saya. Saya harapkan semoga kedepannya jangan berhenti sampai di sini, tapi kita bisa berkolaborasi di agenda-agenda yang lain. Itu yang saya harapkan. Jadi kelas 006 ini kita jadikan sebagai komunitas belajar. Jadi kita di sini akan saling berbagi, kita akan saling sharing terkait dengan pembelajaran PJOK itu sendiri. Di akhir pertemuan kita malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Baik kakak-kakak, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak, sudah saya stop streaming. Kita lanjut hari ini atau nanti di pertemuan berikutnya Kak Roni Setiawan terkait dengan pemecahan CP. Bagaimana baiknya Kak? Kalau emang teman-teman ada waktu untuk malam ini ya boleh. Kalau teman-teman bagaimana? Apa sudah sendiri? Kiranya di lain waktu juga. Atau kita buat jadwal yang lain atau bagaimana kakak-kakak hujan ini saya. Jangan. Kak Fasil sendiri nggak ada kesibukan? Saya tidak ada kesibukan, tapi takutnya terpental karena hujan. Sabrombe nih, telah tamu aku nih. Apa bang? Saya Udah sembang dia ke pasir dia. Sabrombe, telah tamu. Tugas sembang. Atau kita buat jadwal aja karena Saya Ya. kurang sinyal ini kalau sekarang Kak. Dijadwalkan ulang Oh iya saja. dah, kita lain waktu aja ya. Kita lain waktu saja. Atur. Jalan ya. Kita lain waktu saja, kita nanti buat agenda